Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Yulianggraini dengan NIM 23111074. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai estimasi luas dan volume bukit Olat Maras dengan GeoGebra. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama itu ada objek penelitiannya. Yang dimana di sini itu ada foto asli bukit sebagai data nyata yang akan dimodelkan. Kemudian yang kedua ada metode dan data awal, yang dimana metode Fitfoley Order 4. Kemudian ada spline interpolasi dan titik koordinat kontur bukit. Kemudian yang ketiga itu ada pembuatan kurva di GeoGebra-nya. Nah, yang dimana di sini itu mengubah titik-titik koordinat menjadi fungsi polinomial G atau X, Gx. Nah, kemudian yang keempat itu ada perhitungan luas penampang, yang dimana itu di sini itu menggunakan integral tentu terhadap kurva Gx. Kemudian yang kelima itu ada perhitungan volume bukit, yang mana di sini itu menggunakan teorema Pappus atau benda putar. Kemudian yang keenam itu, yang mana itu di sini tuh ada hasil akhir dan kesimpulannya, yang mana itu terdiri dari rangkuman luas dan volume bukit yang diperoleh. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini tuh foto asli bukit Olat Marasnya. Nah, jadi foto ini tuh digunakan sebagai objek nyata yang akan diubah menjadi model matematika di GeoGebra. Nah, siluet punggung bukit pada foto inilah yang nantinya ditandai dengan titik-titik koordinat untuk membentuk kurva yang mendekati bentuk aslinya. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita masuk ke perhitungannya, di sini tuh ada metode numerik yang digunakan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh ada Fitfoley Order 4, yang mana regresi polinomial derajat 4 terhadap seluruh titik koordinat menghasilkan fungsi kurva Gx sebagai pendekatan terbaik bentuk bukitnya. Kemudian ada spline interpolasi, yang dimana di sini tuh kurva kubik atau orde 3 yang melewati semua titik data secara pasti, yang mana digunakan untuk visualisasi kontur bukit yang presisi. Kemudian ada integral tentu, yang dimana di sini digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva Gx dibatasi oleh kaki kiri dan kaki kanan bukit. Kemudian yang terakhir ada teorema Pappus, yang mana di sini itu digunakan untuk menghitung volume dengan memutar luas penampang terhadap sumbu rotasi, membentuk bangun ruang 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik koordinat kontur bukit. Nah, jadi di sini tuh terdapat sebanyak 16 titik koordinat C sampai U, diambil dari siluet bukit pada foto, lalu dikumpulkan menjadi satu daftar L1 untuk dibentuk menjadi kurva. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ada titik A, yang mana koordinatnya itu ada -2. Terangannya yang mana itu di sini itu titik sudut bantu atau batas kiri area gambarnya. Kemudian ada titik C, yang mana di sini itu koordinatnya itu 1 untuk X, dan untuk koordinat Y-nya itu 0,80, yang mana kaki kiri bukit dan titik awal konturnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, jadi kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu membuat kurva atau spline dan Fitfoley. Nah, jadi di sini itu spline L13-nya itu menghasilkan nilai F, yang mana di sini itu ada interpolasi. Fungsinya itu ada paramatik XTYT, yang mana jenisnya itu spline kubik atau orde 3. Sifatnya itu melewati semua titik. Nah, kemudian kegunaannya itu untuk visualisasi kontur bukitnya. Kemudian di sini ada Fitfoley L14, mana di sini itu akan menghasilkan nilai G. Nah, di sini itu ada regresi, yang disebut dengan regresi. Fungsinya itu untuk polinomial
eksplisit Gx. Ordernya yaitu polinomial derajat 4, di mana sifatnya itu pendekatan terbaik. Kemudian kegunaannya itu bisa diintegralkan langsung. Nah, kita masuk ke tampilan aljabar kurva, luas dan volumenya. Nah, jadi di sini tuh ada pembentukan kurva Gx dan spline-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini tuh ada perhitungan luas dan volumenya. Nah, di sini ada luas dan volumenya. Nah, di sini kita masuk ke proses perhitungan. Langkah yang kedua. Nah, mana itu di sini tuh menghitung luas penampang bukit. Setelah diperoleh fungsi polinomial G atau X-nya, langkah berikutnya adalah menghitung luas daerah di bawah kurva. Mana perhitungan menggunakan konsep integral tentu, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X pada interval kaki kiri sampai kaki kanan bukitnya. Nah, mana di sini tuh ada integral G, 1,15.22 itu akan menghasilkan nilai luas. Yang mana 1 titik J kaki kiri sampai X sama dengan 15,22 titik U kaki kanan itu akan menghasilkan nilai batas X-nya. Nah, jadi luas penampangnya itu ada 30,31 satuan pangkat 2. Nah, jadi di sini tuh proses perhitungannya itu menghitung volume bukit atau teorema Pappusnya. Mana volume bukit dihitung dengan memutar luas penampang terhadap suatu sumbu rotasi sehingga terbentuk bangun ruang 3 dimensi seperti bukitnya. Sumbu rotasinya itu diambil pada garis vertikal yang melewati titik puncak hanya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, volume bukitnya itu ada 484,80 satuan derajat 3. Nah, mungkin kita bisa masuk ke kurva polinomial di GeoGebra-nya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini itu titik bantunya. Nah, jadi A dan B-nya itu untuk titik sudut untuk membatasi area gambar atau fotonya. Nah, kemudian gambar satunya itu ini tuh nama objek untuk foto bukit yang kita insert atau gambar ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini tuh ada 19 titik kontur bukit C sampai U, yang mana ini tuh semua koordinatnya itu sudah lengkap dan rapi. Nah, jadi di sini tuh poin penting yang baru teman-teman bisa lihat di sini itu ada titik K, yang mana nilainya itu 6.85,4.1, yang mana itu ini tuh memang titik data tertinggi yang kita tandai manual di foto. Mana itu ini tuh paling dekat dengan puncak visual gunungnya. Nah, ini tuh beda dengan puncak atau titik ekstrum kurva Gx yang dihitung otomatis GeoGebra-nya. Hasilnya itu di X yaitu 7,11. Mana itu karena kurvanya itu hasil fit polinomial tidak selalu punya titik puncak matematis persis di titik dan tertingginya itu keduanya itu valid. Nah, mana itu cuman beda konteksnya itu. Nah, di sini itu K, mana itu titik input manualnya itu puncak, mana itu hasil perhitungan otomatisnya itu dari kurva. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini tuh bagian teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh ada luasnya itu 30,30 sepertian. Nah, di sini ada volumenya itu 48480. Nah, jadi di sini tuh sudah tampil langsung di grafik dengan warna biru untuk luasnya dan oranye untuk volumenya.
Nah, ini itu persis target dari awal, mana itu kita sudah berhasil menampilkan kedua label ini di Kampas GeoGebra kita. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kesimpulannya. Nah, di sini tuh ada komponennya, yang mana itu di sini tuh ada model kurva Gx, yang dimana polinomial derajat 4 adalah fit volley dari 19 titik kontur bukit. Kemudian di sini ada kaki bukit, yang mana itu di sini tuh 1 titik C sampai X sama dengan 15,22 itu titik U. Kemudian di sini itu puncak bukit atau sumbu rotasinya itu titik K, yang dimana 7,11, 3,63 sampai ke 7,11 untuk nilai X-nya. Kemudian di sini ada luas penampangan, di mana itu di sini itu ada 30,31 satuan pangkat 2, mana integral dari Gx. Kemudian ada volume bukit, mana 484,80 satuan pangkat 3 itu teorema Favos. Nah, mana itu di sini itu bentuk bukit dapat dimodelkan menggunakan fungsi polinomial order 4 dari 19 titik koordinat siluetnya. Yang mana luas penampang bukit yang diperoleh sekitar 30,31 satuan persegi dan volumenya itu sekitar 484,80 satuan kubik menggunakan teorema Favosnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.